Jadi gue bakalan bahas singkat tentang Oppo A78 NFC atau 4G-nya yang nggak tahu kenapa ini gerakan aneh menurut gue sama yang dilakukan Oppo kali ini. Kok bisa? Baru kali ini seri 4G lebih bagus daripada seri 5G-nya. Ini aneh, tapi bagus sih. Sama gue juga mau callback komen teman-teman yang udah rame nimbrung di komunitas YouTube kita. So buat kalian yang belum pastiin pantengin kesana juga. Dan dimulai dari kita yang lempar 2 komen teman-teman yang punya pandangan lain tentang Oppo. Ya sebenarnya ada Vivo juga sih, cuma karena kita nggak pernah main banyak sama Vivo, jadi skip aja lah daripada kita jadi asal ngomong gitu kan, nggak enak jadinya. Ini si Anne dan juga Rihito sama-sama bisa gue simpulin, ini handphone si Oppo ini punya pamor sendiri. Yang jelas bukan buat kita-kita kaum mendang-mending, ngutamain harga dengan performa kenceng-kencengnya untuk main game ataupun apapun, itu beda coy. Dan gue emang setuju untuk brand yang satu ini suka kasih harga yang lebih tinggi ketimbang brand kaum mendang-mending yang kadang harga itu suka nggak masuk di akal memang. Cuma memang si Oppo ini somehow punya keunikan tersendiri yang mungkin brand kaum mending ini nggak punya, yaitu bisa mendapatkan banyak hati anggota keluarga yang tidak terlalu memandang teknologi atau tech savvy gitu. Ya jelas dari komennya aja si Ana ini bilang dia tuh beli handphone yang bukan Oppo, dan jelas orang rumahnya itu bilang cuy, brand gak jelas kok nggak dibeli, kenapa nggak Oppo sama Samsung aja. Nah kan, loh kok bisa gitu ya. Orang rumah yang nggak paham teknologi bilang mending Oppo ataupun Samsung, ya oke lah, Samsung jelas gitu. Sepak terjangnya itu handphone udah keras cuy, dari zaman bukan Android itu udah ada tuh brandnya ya. Nah ini si Oppo, apakah cuma karena trik marketing aja? Gerakan genjutsu yang berhasil merubah mindset orang rumah biar beli handphonenya ya Samsung atau enggak Oppo gitu ya. Ya mungkin itu bisa dibilang salah satu strategi yang berhasil. Tapi misalkan cuma itu sekedar genjutsu, apakah iya prosesnya berhenti sampai situ aja? Harusnya sih lu pada mikir dong, kalau barangnya jelek ya harusnya tuh dipakai nggak ada setahun ya udah problem, udah matot gitu. Tapi enggak kan kata si Rito tadi. By the way bahasan A78 NFC nanti aja ya. Gue yakin lu juga pengen komen ngomongin si Oppo doang gitu, bukan si A78 ya kan? Nah yaudah lanjut nih obrolannya. Kalian nggak sih kalau Oppo itu sekarang strateginya mau setara sama brand apa? Sekarang Oppo tuh maunya naikin kualitasnya kayak Samsung cuy. Salah nggak? Ya enggak kalau mereka konsisten. Ya mumpung brand flagship dari Tiongkok itu juga belum ada yang kuat buat kelasan flagship atau mau premium, jadi Oppo boleh lah coba. Dan menurut gua sih dari produk-produknya sekarang untuk di kelasan spek yang sama walaupun lebih mahal ya, Oppo itu punya kelebihan tersendiri. Dari Oppo Reno 8T yang 4G dan 5G-nya itu bagus dari segi desain sama dari kameranya. Sekarang ada Oppo A78 NFC bagus juga, dan Oppo A78 5G ya biasa sih sebenarnya. Tapi setidaknya Oppo udah mulai konsisten. Apalagi dengan adanya Oppo Find N2 Flip, HP lipat kedua dari Samsung yang berhasil masuk ke market Indonesia, dan kualitas itu oke sampai sekarang pun gue pakai pribadi. Jadi ya udah nggak sekedar HP Cina aja nih si Oppo, memang udah mulai menunjukkan gayanya tuh si mereka gitu ya. Ini handphone bagus gitu. Ini ada yang bilang juga Samsung sama BBK Group itu fokus juga ke software dan user experience-nya. Jadi memang sih hal ini emang nggak terlalu kelihatan dibanding lu dapetin komponen fisik yang kenceng cuy. Apalagi soal beginian tuh suka disebut selera kan. Jadi ya poin ini pasti kelewat sama banyak kaum mendang-mending. Gak cuma itu, bagian after sales terkadang HP ini bisa dikatakan unggul selain dari smartphone yang lebih awet tadi, dan sekalinya rusak pun punya pelayanan yang oke. Ya gue sih nggak bisa konfirmasi sepenuhnya karena gue bukan warga yang sering ke service center. Tapi dengan beberapa testimoni penggunanya dan konteksnya itu bagus, ya berarti aman dong pelayanannya. Makanya sih ya jujur aja gue ke kalian, HP Oppo itu menarik, tapi memang kadang harganya itu nggak bersahabat sama kalian. Kan gue paham ya, juga penonton nyantai itu banyak yang mending. Jadi ya gue agak sulit nih buat gue review. Mau gue bilang bagus handphone Oppo, pasti dibilangnya bayar. Tapi mau gimana lagi, emang bagus gitu dibanding kompetitornya. Kayak lebih mahal tapi emang ada yang lu dapat lebih juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa juga kalau lu tetap nggak ikhlas gitu ya. Emang lu bukan pasarnya. Oppo juga udah ada pasar ya kok. Jadi kalau misalkan nggak laku tuh handphone ya si Oppo ini, ya pasti udah cabut dari Indo dari kapan tahu juga kan. Nah sekarang nih satu HP yang kita mau bahas dari awal video ya, Oppo A78 NFC. Satu HP yang bagus banget, yang aneh, yang menurut gua worth buat kalian consider. Mungkin kalau kalian bertanya-tanya sekarang, ini compare sama apa sih bang ya? Ini ya kalau dari kelasan handphonenya, mungkin lu bisa compare dengan Redmi Note 12, Vivo Y36, atau yang lebih lamanya kayak Realme 9 dan juga Samsung A23. Dan kalau kalian mau beli handphonenya silahkan aja ke deskripsi karena gua udah kasih linknya di bawah. Jadi bantu-bantu biar kita punya duit tanpa dibayar sama brandnya lah. Thank you ya.
Tapi tetap yang paling oke sih ini handphone dibandingin sama versi 5G-nya yang beberapa waktu lalu udah kita bahas juga. Yang mana ini menarik banget cuy. Menarik banget ya. Sampai-sampai gue bingung. Ini kok bisa Oppo lebih kuatin speknya di seri 4G-nya. Sorry nih, gue nggak pegang unitnya, tapi langsung aja ke perbedaan yang signifikan dari handphone ini dengan seri 5G-nya itu banyak cuy. Pertama, dari kekurangannya, ya yang menurut gue sih cuma satu, chipsetnya aja. Dari yang 5G ke yang 4G, Dimensity 700 ke Snapdragon 680. Ya pasti ada pengurangan performa sedikit juga, tapi it's okay. Snapdragon 680 ya masih banyak yang gunain chipsetnya, ya mungkin bakal jadi chipset baru juga. Terus dari layar, upgrade cuy, dari IPS ke AMOLED. Udah gitu punch hole pula kamera depannya. Walaupun posisinya di samping, ya it's okay. Terus juga lapis Corning Gorilla Glass 5 juga. Ini mah nggak masuk akal cuy. Selanjutnya, dari spek RAM sama storage-nya. Sekarang tuh pilihannya lu dapat 8256 GB cuy. Yang 5G cuma sampai 128 GB doang. Ya gue sih belum temuin ini pakai eMMC atau UFS ya. Moga aja UFS biar ultimate gitu ya. Tapi ini gede banget cuy storage-nya. Gila ya. Terus di bagian baterainya sama di 5000 mAh. Tapi yang 4G ini punya kapasitas charging di 67 watt cuy. Naik dari 33 watt di 5G-nya. Wah ini sih gue pusing banget lihat si Oppo mau kayak gimana. Plus satu lagi, sidik jarinya cuy. Di layar sama kayak Oppo Reno 8T ini. Di layar cuy, bukan di samping. Dan AMOLED tuh jadi nggak nanggung pakai fitur ini loh. Gila. Sisanya sih ya udah oke ya. Speakernya udah stereo, spek kameranya dari segi megapikselnya sama. Dan ada IP54 juga biar lebih aman. Plus handphonenya pun sama-sama ringan di 180 gram doang katanya. Plus udah dijamin juga sama Oppo ya, untuk 48 bulan atau sebutannya itu fluensi apa gitu ya. Intinya handphonenya nggak bakal nge-lag dalam 4 tahun. Ya udah kayak handphone lainnya Oppo ya, walaupun ini di kelas yang lebih bawahnya. Gila nggak tuh Oppo sekarang? Apa bisa disebut Oppo tobat? Oppo minta maaf ya? Nggak tahu sih sebenarnya. Dan yang terpenting juga dari harganya. 500 lebih murah dari 5G-nya. 3,5 juta cuy. Dibanding yang 5G-nya ya. Jelas dong, harus lebih murah kan dari 4G-nya. Ditambah lagi, nih gue juga bantu promo Oppo juga nih ya. Kalau lo beli di online store resminya, dapat pula TWS Enco Buds 2 yang harganya 400.000. Jadi hitung-hitung tuh lo beli di harga 3,1 juta doang. Gila cuy. Bener-bener emang si Oppo sekarang. Oke, mungkin masih belum cocok gitu sama lo pada kaum mending. Tapi sih ya, kayak gue bilang kemarin-kemarin aja, kalau keluarga lo udah demen sama Oppo gitu ya, percaya sama Oppo dan udah pakai si Oppo, upgrade ke handphone yang satu ini sih boleh banget. Malah gue rekomendasiin ini karena dari segi spesifikasi lebih jelas dibanding lo harus debat kusir bareng keluarga lo buat ngajuin beli handphone merek lain yang nggak jelas buat mereka. Beneran deh, keluarga gue ada yang pakai Oppo juga kok, dan mereka juga emang suka aja gitu pakai handphonenya. Dan ya gue tanya lagi kalau sama mereka gitu ya, ya jawabnya mereka itu simpel banget tentang handphonenya. Yang penting bisa pakai handphone, whatsappan, buka sosmed, sama kameranya ada bagus. Ya itu aja dah, kepincut sama Oppo. Padahal handphone lain pun bisa juga ya. Mungkin dari desainnya juga kali ya. Memang si Oppo A78 ini desainnya itu adaptasi dari seri yang lebih atas ya, si Oppo Reno 8T yang gue pegang ini. Yaitu emang si handphone Snapdragon 695 dengan desain terbaik sih menurut gua. Jadi nggak heran kalau Oppo pakai desain yang sama ke yang versi A78 ya. Paling sisi sampingnya aja sih yang flat ya, nggak setipis ini juga. Tapi ya udahlah, gue yakin lo pada meleng ke brand lain juga sekarang ya, nggak peduli si Oppo. Tapi di sini sih gua nggak dibayar juga sama Oppo. Ya jelas karena gua nggak megang barangnya, jadi lu nggak bisa nuduh gue juga. Plus gua pakai baju brand lain pula ya. Jadi ya ya udah, gue sekedar apresiasi aja sama HP yang satu ini muncul dengan keunikan tersendirinya. Dan gue jadi sedikit kepikiran, apa iya karena pakai Dimensity 700 Oppo perlu mengorbankan fitur-fitur lainnya? Ya nggak sih? Harusnya enggak kan? Cuma menurut kalian gimana sama handphone yang satu ini? Coba komentar aja. Dan gimana pandangan lu sama Oppo A78 dan juga Oppo saat ini? Oke, mungkin aja dulu pembahasan gue dari Oppo A78 NFC atau 4G seriesnya. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian lagi butuh handphone baru buat orang tuanya mungkin. Dan jangan lupa kasih pendapat juga di kolom komentar sama like video ini kalau kalian suka. Dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord. Dan semuanya itu ada di deskripsi. Dan kalau mau beli, cek aja deskripsi juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.